Timothy Ronald, salah satu founder startup ternama edukasi finansial pada masanya, Ternak Uang. Akhir-akhir ini beliau sering bikin konten di channel YouTube-nya mengenai soal mindset, yaitu bagaimana caranya orang kaya berpikir dan bekerja. Namun di beberapa kontennya, beliau beberapa kali menyatakan sebuah statement yang sangat-sangat kontroversial. Sekolah adalah scam, obligasi untuk orang bodoh, menyinggung sebuah profesi, dan mental health. Dan di konten kali ini gue akan membahas sebuah strategi marketing kopi 80.000. Gue tahu hal ini viral di awal-awal April dan mungkin video ini akan di-upload bulan Mei awal-awal. Jadi ya, ini adalah sebuah kesimpulan dari semua yang terjadi tentang Timothy Ronald. Misal kita nggak punya uang, coba kita ke launch hotel bintang 5, terus kita pesen kopi 80.000, lalu lihat bagaimana orang bekerja di sana. Gue kalau udah nggak punya uang ya, jangankan keluar kamar, bangun dari kasur aja gue enggan. Cuma itu respon gue kalau misalnya ngelihat suatu konten dari luarnya aja, apalagi itu potongan-potongan di TikTok atau Reels. Izinkan gue untuk membuktikan bahwa statement itu ada benernya juga. Gue suka nongkrong di pinggiran danau, ngopi Starling, setelah gue pulang kerja setengah hari, weekend, sendirian. Dibandingkan dengan sebuah coffee shop yang ada di Gading Serpong. Jadi waktu itu, gue ngajak temen gue buat ketemuan sekedar untuk live update, melihat sudut pandang baru, atau kita ngobrol-ngobrol, lalu ketika mau beranjak dari tempat gua, meja samping gua yang dimana isinya ada 4 abang-abang, salah satu dari mereka ngebuka obrolan dengan, "Oke guys, revenue perusahaan kita bulan ini 2M. Gue dalam hati pas mau cabut, bangsat, bisnis apaan 2M sebulan? Sedangkan kalau yang gue denger di pinggir danau itu aib keluarga, gosip tetangga. Bukan yang nguping tapi emang kedengeran. Jadi dari sudut pandang gue statement itu ada benernya juga. Ada yang nge-counter kalau misalnya nyari environment di online juga ada, di internet juga banyak gitu. Cuma kalau dari sudut pandang gue, ketika ngeliat konten ada yang 1 bulan berpenghasilan 1 miliar, bla 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 segala macem, itu masih ada, entah dia ujung-ujungnya jual kelas, atau sedangkan abang-abang yang ngobrol tadi ya tujuannya cuma satu, ngomongin bisnis usahanya gitu loh. Jadi pure cuma ngomongin itu doang tanpa ada maksud lain. Namun masalahnya adalah ternyata kopi 80.000 itu, statement itu diambil dari konten luar negeri. Di situ letak masalahnya. Money tip for you to become a millionaire is to have coffee in affluent places. Go and have a coffee in an expensive hotel or a very fancy cafe in a super nice area. Because listen, your Starbucks is gonna cost $4 and it's not gonna be very inspiring. Ada channel YouTube yang ngebuktiin bahwa Timothy Ronald itu ngeplagiarism sebuah konten di luar negeri. Lalu, sudut pandang gue tentang plagiarism ini, kita ambil dari beberapa sudut pandang. Kayaknya udah banyak konten-konten dalam negeri yang copas gitu dari luar. Contoh lah kayak Gold Digger, kayak sosial eksperimen. Apesnya ketahuan aja Timothy Ronald ini ngomong wah 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 wah, ternyata ketahuan. Itu plagiarism. Kita lihat dari aspek manfaatnya dulu. Sebenarnya ini konten kan ngerubah mindset gitu, ditargetkan untuk merubah mindset, ada manfaatnya gitu, bukan cuma sekedar copas doang, adaptasi dari luar ke dalam gitu, yang penting kan manfaatnya. Tapi masalahnya, kok Timothy ini ngeklaim bahwa pikiran-pikiran tersebut pure dari otaknya. Kita sepakat dulu bahwa Timothy ini terinspirasi semua pemikirannya dari Andrew Tate. Terus dia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian works, ya udah dia sebarin biar ngebantu anak-anak muda di Indonesia tuh pikirannya kerja. Cari duit. Hustle. Kan memang begitu prosesnya, kita ngebaca, terus memahami, terus mempraktekkan, terus bekerja, lalu dibagikan lagi. Gitu dong prosesnya. Nggak ada salahnya di-share ke kita gitu, selama itu hal yang positif, ngerubah mindset gimana supaya kita semangat untuk bekerja, meraih apa yang kita mau. Tapi masalahnya kenapa beliau ini sampai nekat ngeklaim bahwa pemikiran tersebut pure berasal dari otaknya. Sementara semuanya berasal dari konten orang lain. Dia katakanlah tahu kalau misalnya yang dia omong, dia ngeklaim bahwa pemikirannya itu pure dari otaknya, sewaktu-waktu itu akan jadi bom waktu buat dia kalau misalnya nanti dia kegap semua pemikirannya itu dari orang luar. Jadilah diomongin di mana-mana. Motivator bisanya cuma comot doang. Nyuri dari konten luar, kontennya copas dari orang luar, ternyata ngeklaim doang gitu. Itu bakal diomongin orang banyak. Gue yakin kok Timothy sendiri akan memprediksi gitu kalau misalnya sewaktu-waktu kontennya itu rame karena semua yang dia sampaikan itu berasal dari
konten luar negeri Andrew Tate. Bahkan sampai ada yang repot-repot ngumpulin daftar pusaka konten-konten Andrew Tate yang diadaptasi oleh Timothy ini, kayak yang otomatis kan konten itu rame, orang yang nggak tahu jadi tahu siapa itu Timothy gitu, ntar nyari tahu. Ya ibarat kata, kalau dianalogikan, kita adalah ikan-ikan yang tertangkap jaringnya Timothy Ronald. Nah, menuju ke jaring itu, umpannya apa? Kailnya apa ya? Kopi 80.000 tadi. Kopi 80.000 viral, terus menyatakan statement-statement yang kontroversi lagi seperti obligasi untuk orang bodoh, sekolah adalah scam, dan lain sebagainya. Makin banyak diomongin orang-orang, namanya makin terkenal. Karena siapa? Ya kita sendiri. Tapi intinya adalah, ini quotes yang gue suka banget dari Dana White. Dia bilang, fucking bet against me. Fucking bet against me. Bet against me. Tell me it's not gonna happen. Tell me it's gonna fail. Timothy sepertinya tidak sebodoh itu untuk adaptasi konten luar negeri secara mentah-mentah. Tapi tetap disampaikan karena dia tahu bahwa statement tersebut akan kontroversial diomongin banyak orang. Dan benar, viral di TikTok. Pengakuannya adalah konten itu, potongan video itu, dipost oleh editornya sendiri. Kenapa harus melalui akun TikTok editornya? Marketing Masterclass. Penonton YouTube-nya ini adalah subscribernya Ko Timothy sendiri. Yang dimana mayoritas dari subscribernya pemikirannya kurang lebih udah sama. Mindsetnya udah sama. Jadi ketika mendengar itu, oh cuma sekedar motivasi, oh cuma sekedar omongan ini itu. Jadi kayak yang ya udah setuju aja, ya udah percaya aja, biasa aja gitu. Sedangkan klip yang dipost sama editornya ini di TikTok kemungkinan besar akan FYP lalu ditonton oleh orang-orang yang tidak kenal Timothy sebelumnya, yang akan menentang statement tersebut, yang tidak setuju, yang menganggap statement tersebut tidak logis. Semua orang akan bersatu, kontennya kontroversial dan viral. Lalu Timothy sendiri bilang kalau semuanya itu adalah strategi marketing. Strategi marketing. Terus kita semua menganggap kalau itu cuma alasan aja, itu kayak ngeles doang. Kalau memang itu blunder atau semua ini di luar prediksi dari Ko Timothy, maka counternya yang bilang bahwa semuanya adalah strategi marketing itu menjadi alasan tercantik. Karena kesannya kita yang dipermalukan gitu. Udah mah statement dia menurut kita salah, kita omongin segala macam, terus dia nge-counternya pakai oh ini strategi marketing. Terus kita bilang alasan aja itu mah. Jadi kesannya kita yang dipermainkan. Pertanyaannya, apakah memang kontroversi ini yang diinginkan oleh Timothy? Jawabannya iyalah. Apalagi? Lalu untuk apa? Akademi Kripto. Mungkin 8/10 dari konten kreator yang ngebahas atau ngebercandain statement kopi 80.000-nya Timothy tidak tahu bahwa Ko Timothy sedang menjual online course-nya, yaitu Akademi Kripto. Kemungkinan besar 87% blunder dan plagiarism yang dibangun itu merupakan benar strategi marketing agar semua orang ngomongin beliau, ya akhirnya menggait audiens baru. Orang-orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu, alias 100% free endorsement everybody. Ini cuma perhitungan kasar ya, sekedar analisa absurd. Dari kontroversinya Timothy ini banyak yang riding the wave. Konten kreator-kreator yang ngikutin tren. Konten kreator bisnis, self-development, komedi bahkan, atau apapun itu banyak lah pokoknya. Apakah Timothy sendiri peduli dengan statement-statement yang konten kreator itu berikan? Gua rasa tidak. Lalu apa yang didapatkan ya audiens baru. Katakanlah dari semua konten kreator yang ngomongin beliau, banyak orang yang cari tahu siapa sih Timothy ini. Kemudian nyari akunnya, nyari YouTube-nya. Terus yang head mah ya udahlah, bodo amat gitu. Udah pasti datang ke platformnya pasti cuma di YouTube-nya komentar panjang lebar. Ya udah kita lupain. Tapi kita urusin orang-orang yang cuma pengen tahu nih, siapa sih Timothy Ronald itu? Ketika nonton YouTube-nya, loh kok bagus gitu mindsetnya. Yang dibagiin juga bagus, bermanfaat, atau ada benernya juga. Terus di Instagram yang nge-share soal ini dan itu, ternyata ada benernya juga. Orang-orang yang tadinya cuma pengen tahu jadi follow. Terus, katakanlah dari semua konten kreator yang bikin konten tentang Timothy, ribuan yang cari tahu siapa itu Timothy. Terus ada 100 orang, katakanlah 100 orang yang beli bisnis course yang tadi gue bilang, yaitu Akademi Kripto. Akademi Kripto itu kayak kelas online yang ngebahas tentang kripto, bitcoin, segala macem. Anggaplah dari semua orang yang cari tahu siapa itu Timothy, ada 100 yang nyangkut.
kepada online course-nya ini. 100 orang aja, angka paling kecil dari ribuan ratusan ribu orang FYP yang ngomongin Timothy. Kita angka paling kecil aja 100 orang yang beli kelasnya. Kelasnya itu harganya 7.700.000. Kalau misalnya 100 orang beli, itu udah 770 juta. Didapat dari promosi gratis orang-orang yang ngomongin dia di internet. Tidak mungkin seorang Timothy tidak menyadari bahwa statementnya itu bakal kontroversi kayaknya kopi 80.000 ini ada yang aneh atau kayaknya nggak cocok deh sama market Indo. Pasti nggak mungkin nggak mikirin itu. Begitu juga dengan gua bikin konten ini. Pasti ada risikonya minimal kayak, dibayar berapa lu buat ngebelain Timothy? Enggak dong, gue cuma ngebahas kemenangan telak Timothy atas netizen Indo, bukan yang ngebelain, gue cuma nge-breakdown doang. Kenapa gue bikin konten ini ya? Gue cuma pengen belajar aja gitu. Untuk melihat suatu kontroversi di internet dari berbagai sudut pandang. Gak mau ikut-ikutan benci secara video short atau potongan di TikTok. Emang dengan lo ngehujat dia, apa ngaruhnya? Dianya mah cuek. Dia bakal kena gitu mentalnya. Cuek. Dianya aja sekarang lagi naik-naik ke puncak gunung bersalju. Namanya makin kesebar karena kita omongin, engagement gratis, kelas online-nya kejual ratusan juta, sedangkan yang lo dapet apa? Cuma penyakit hati. Intinya giveaway. Gue nggak mikir kalau misalnya Ko Timothy itu bakal ngelakuin giveaway setelah kontroversi semua ini terjadi. Tapi dengan gue ngomong begini, gue bukannya berpikir negatif tentang giveaway-nya. Gue yakin emang Ko Timothy dari dalam hatinya pengen berbagi gitu. Gue nggak fokus atau nggak berpikiran negatif tentang giveaway-nya. Tapi yang gue pikirin malah, lu yang ngehujat pasti ikutan komen kan. Terus penilaian pribadi gue tentang Ko Timothy ya tentu personanya di internet ya. Gue nggak tahu individunya di real life seperti apa. Ini mah yang di internet, branding yang dia bawa di internet aja gitu. Menurut gue beliau cuma salah satu bullshitter di internet aja. Menurut gue daripada bikin konten komparasi plagiarismnya, mendingan lu capture omongan dia yang kontradiktif gitu. Yang dulu bilangnya, Oh lu anak dari orang kaya, gue kuliah bayar sendiri, semesteran gue bayar sendiri. Walaupun waktu itu berat banget, akhirnya gue drop out. Bukan gak ada duit sih, gue males keluarin duit juga dong waktu itu. Sayang duit. Gue sayang, karena waktu itu gue mikir 22 juta. gue pernah ngadepin orang kayak gitu yang dimana punya alasan yang kontra di kemudian hari tentang hal yang sama. Contohnya ya Ko Timothy tadi, dia bilang nggak bisa bayar kuliah, kemudian dia bilang ada uangnya, cuma gue males bayar aja. Itu kan alasan yang berbeda di kemudian hari untuk hal yang sama, yaitu bayar kuliah. Menyebalkan orang kayak gitu, tapi terkecuali untuk Ko Timothy karena gue ngerasa banyak insight-insight yang gue ambil juga gitu, banyak hal-hal positif yang bisa gue ambil. Masih banyak value yang bisa gue ambil yang nggak bisa semua orang ambil juga karena terbentengi oleh rasa bencinya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Percayalah, membenci itu adalah hal yang melelahkan, apalagi membenci hal yang tidak ada kaitan langsungnya dengan kehidupan pribadi. Sekian konten hitam putih di internet ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching and full respect to the moon and back. Sampai jumpa di konten selanjutnya.